Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Shalom pemirsa umat Kristiani dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Stevi Mardiani Maruru bisa kembali menjumpai Anda dalam Kabar Sukacita. Dan untuk tema kita kali ini yaitu kesatuan dalam Kristus. Dan telah hadir di studio bersama saya Ibu Pendeta Feby Bawengan Esteol. Beliau merupakan Ketua Jemaat Maranatha Limboto sekaligus Ketua Wilayah 2. Langsung saja kita sapa beliau. Shalom Ibu Shalom, Pendeta. shalom. Apa kabar? Baik-baik saja, luar biasa. Ya. Baik, pemirsa dan di rumah dan Ibu Pendeta, sebelum kita bersama-sama merenungkan dan membaca pemberitaan firman pada hari ini, kita awali dengan doa dan minta kesediaan Ibu Pendeta menuntun kita di dalam doa. Ya. Mari kita berdoa. Dalam tuntunan dan pengharapan-Mu Tuhan, di saat ini ada satu ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Kami boleh lagi berada dalam satu kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk itu Tuhan, terima kasih sehingga urapan Roh Kudus-Mu di saat ini akan terus mengalir dalam hidup kami. Ketika pun saat ini Tuhan,
Kami akan memulai dalam satu percakapan indah dalam penaburan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati sehingga dalam penaburan firman ini ada kekuatan yang terus kami alami, terutama dibukakan hikmat terus dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan pembacaan, Bu. Kita akan membaca di saat ini yang menjadi sebuah perenungan kita yang diambil dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Dalam perikop lain memberi judul, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam kehidupan bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus berteguk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristuslah adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Baik pemirsa di rumah dan Ibu Pendeta, dari pembacaan kita di Filipi 2 ayat 1 sampai 11, tentulah Rasul Paulus punya tujuan menyampaikan surat ini ke jemaat Filipi. Iya. Apa yang melatar belakangi sampai Paulus mengirimkan surat ini ke jemaat Filipi, Bu Pendeta? Ya. Yang pertama, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Pada saat itu Paulus tidak berada di kota Filipi. Namun pada saat itu Paulus justru berada di dalam penjara, yaitu di jemaat di kota Roma. Nah, ketika Paulus dia mengirim surat kepada jemaat yang ada di Filipi, yang tentunya pada saat Paulus itu sudah mengabarkan Injil pertama di jemaat Filipi, dia mendengar ternyata di jemaat Filipi sudah ada mulai orang-orang yang menyesatkan, terutama mengkacau balaukan, yaitu apa yang telah Paulus rintis, yaitu pelayanannya. Sehingga itulah latar belakang sehingga Paulus dia harus mengirim surat kembali dan mengingatkan untuk kembali jemaat Filipi untuk tetap teguh di dalam iman. Iya. Jadi ada maksud Rasul Paulus pada saat itu. Nah, kalau tema kita tentang kesatuan dalam Kristus dengan pembacaan kita pada saat ini, apa sebenarnya makna dari kesatuan dalam Kristus dengan pembacaan kita? Iya. Terima kasih pertanyaan yang begitu luar biasa yang artinya mendalami bahwa karena latar belakang sampai kenapa Paulus menuliskan ini karena tercerai-berai. Umat jemaat pada saat itu
sudah tidak lagi satu, tetapi mulai tercerai-berai, mulai dimasuki dengan hal-hal yang ingin memecah belah, tidak dipersatukan, sehingga inilah yang melatar belakang, yang artinya Paulus bilang mereka tidak satu lagi. Maka inti dari Paulus bagaimana umat atau jemaat itu supaya kembali dipersatukan di dalam iman. Itu makna dari kesatuan dalam kesatuan. Karena ada yang dia mendengar pertama tadi, yaitu umat atau jemaat sudah tidak satu lagi. Artinya sudah terkotak-kotak. Terkotak-kotak, iya. Kembali lagi kita ke pembacaan tadi Bu Pendeta di ayat yang ke-1 dan ke-2. Sangat jelas di sini Paulus katakan bahwa hendaklah seharusnya kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa. Nah, mengapa sih sebenarnya kita harus membentuk yang namanya satu jiwa, satu kasih? Apakah sedemikian penting untuk membentuk suatu kesatuan? Ya, itu adalah salah satu poin yang penting. Karena ketika satu kasih, satu pikir saja, maka Pendeta rasa ketika Paulus mengangkat ini karena dia punya latar belakang. Dia tahu jemaat Filipi yang pertama karena dia yang melayani. Bagaimana yang dulunya mereka tidak mengenal. Tetapi ketika Paulus melayani pertama sehingga mereka mengenal siapa Tuhan. Sampai ketika Paulus tidak berada di kota Filipi pada saat itu. Dia sangat menyesal karena sudah mulai terjadi kotak-kotak. Pecah belah. Yang mulai masuk merasuki dalam pelayanannya itu sampai dia mengirim surat agar senantiasa umat atau jemaat di Filipi jangan kembalilah untuk sehati, sepikir, sejiwa, tapi juga tentunya hanya untuk memandang satu, yaitu Tuhan. Nah, ini menarik juga ada kata di situ kesatuan roh. Nah, biasanya orang berbeda-beda rohnya. Ada menurut, ada roh. Ya, bagaimana itu untuk bisa kita menyatukan bahwa kesatuan roh itu susah, Bu Pendeta? Memang dalam kalimat seperti ada yang kalau diambil dengan harafiah itu kalimatnya berbeda roh, atau artinya berbeda dalam satu harafiahnya karunia. Tapi yang Paulus tekankan roh di sini adalah roh hanya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ketika jemaat yang mulai terkotak-kotak atau mulai mementingkan diri sendiri, kiranya kembali dalam satu roh, kiranya kembali dalam satu kesatuan, yaitu hanya untuk bersama dengan Tuhan. Jadi harus adanya yang namanya kesatuan. Satu kesatuan. Untuk membentuk suatu kesatuan di dalam gereja tentu ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Apa saja Ibu Pendeta untuk di tengah-tengah sebuah gereja dengan perbedaan yang ada, membentuk suatu kesatuan itu sangatlah penting. Kalau dikaitkan dengan jemaat atau gereja yang lebih spesifik, kita ambillah. Jangankan kesatuan gereja secara ekumenikal atau ekumene. Karena kita ambil saja lebih spesifik bagaimana gereja ketika mempersatukan karena jemaat ini banyak. Contoh kalau kami di jemaat Maranatha hampir ada 100 lebih jiwa atau 100 lebih kakak. Jadi kalau mau dibandingkan dia hampir 100 lebih juga jiwa per 200. Berarti berbeda kan pola pikir. Pola pikir, jangankan pikir, tindakan berbeda. Jadi bagaimana untuk menyatukan? Tentunya untuk menyatukan semua itu bagaimana sebagai pemimpin di dalamnya. Yaitu cuma satu, bagaimana meredam setiap masing-masing. Satu ini suka yang begini, satu ini suka yang begini. Agar supaya mereka tidak terkotak-kotak dan terpecah belah. Tentunya bagaimana meredam sebuah pikiran yang tidak sama, sehati sepikir, salinglah menopang, salinglah mendengar, salinglah mendukung. Kalau semua punya 5 dan 5 harus orang mau dengar, di mana tidak ada kesatuan. Sehingga di sini dibutuhkan adalah tentunya bagaimana pemahaman kita saling menghargai. Itu adalah penting untuk menuju ke kesatuan.
kembali lagi kita ke pembacaan yang ayat ketiga dan keempat. Dikatakan bahwa hendaklah kita masing-masing memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi ini ada satu kalimat kayak kita mendahulukan orang lain dulu Ya, sebelum kita mendahulukan iya, diri. betul. Iya. Tapi ambisi, Iya, keegoisan iya. orang itu kan beda-beda Ibu Iya. Pendeta. Susah sekali kita harus mementingkan seseorang dulu, Iya. harus kita. Seperti itu kan Bu, susah Iya. sekali sebenarnya. Bagaimana Iya. agar kita tindakan ambisi, egois kita itu bisa sesuai dengan sesuatu yang Paulus katakan. Ya, memang kalau untuk berbicara ke kepentingan pribadi atau kepentingan yang banyak diutamakan, Ya, benar. ya artinya sangat sulit. Tetapi sesulit apapun namanya sebuah organisasi, maka kepentingan banyaklah yang didahulukan. Seperti tadi dicontohkan, ketika ada perbedaan, ketika ada cerita atau ketika ada usulan, Benar. kita melihat dulu, mengidentifikasi usulan yang mana yang artinya secara ini ada muatan yang positif, Ya. atau ini ada muatan positif tetapi hanya untuk beberapa orang atau mewakili universal. Sehingga di situ kita mengidentifikasi dulu. Karena identifikasi ketika menerima usulan-usulan dan sebagainya, maka kita bisa melihat mana yang didahulukan. Apakah dari sekian 10, 7 atau kita dahulukan yang 3. Yang pasti kita ambil posisinya yang terbanyak. Sehingga yang lain tentunya membutuhkan saling memahami. Tapi kalau pasti dari tengah-tengah hidup berjemaat, Ya. apalagi ada kemarin sudah ada sidang, kan kita Ya. sudah banyak sekali melakukan bahwa pendapat-pendapat Ya. akan berbeda Ibu Ya. Pendeta pastinya. Nah ini susah sekali kita untuk ini ya menurut mereka ini semua penting. Ya. Dan bagaimana supaya kita oke ini menjadi prioritas seperti Ibu katakan, Ibu Pendeta Ya. katakan, kita identifikasi dulu masalahnya. Masalah apa yang kira-kira ada di jemaat. Tetapi apakah dengan adanya perbedaan bisa menjadi sebuah penghalang dari membentuk suatu kesatuan? Ya, kalau berangkat dari pembacaan kita ini, itulah yang sehingga Paulus mengirim surat yang kepada Filipi. jemaat yang ada di Filipi. Karena sudah mulai mementingkan Iya. keegoisan masing-masing, tidak melihat kepentingan secara universal, dan pada akhirnya kekacauan yang terjadi. Nah, tentunya kita belajar dari pembacaan itu. Kalau kita lebih mementingkan diri kita sendiri tanpa melihat secara universal atau kepentingan umum, ya tentunya kekacauan. Tetapi pada dasarnya bagi yang artinya sedikit kemudian yang banyak yang menyetujui, harus selalu legowo, ya orang Jawa bilang legowo untuk menerima. Karena tentunya belum tentu ketika ini kita saling mengisi, kita saling bersama-sama, sehingga tentunya jangan ada kata egois di dalamnya. Saling melegowo, saling mengalah, sehingga tidak terjadi apa yang disampaikan oleh Steffi yang mana ya perpecahan. Iya, benar. Mementingkan diri sendiri. Ya, susah sekali Bu Pendeta pasti. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi Ya. Bu Pendeta perbincangan kita, perenungan kita pada saat ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kabar Sukacita.
pemirsa, Anda masih bersama saya Stevi dalam Kabar Sukacita dengan tema kita kali ini, kesatuan dalam Kristus. Baik Ibu Pendeta, tadi Ibu Pendeta katakan bahwa membangun kesatuan di tengah-tengah perbedaan sangatlah sulit. Nah, bagaimana sih contoh kita untuk menyingkapi hal-hal itu? Lebih praktisnya contohnya bagaimana Bu Pendeta? Seperti dalam bacaan kita, bagaimana melihat kesetaraan, yaitu Yesus Kristus yang rela berkorban untuk kita menebus, yang pada dasarnya Yesus tidak berada dalam situasi, kondisi saat itu di mana melakukan dosa. Tetapi dia justru dalam kesetaraannya sebagai manusia, anak Allah, yang tentunya rela berkorban hanya untuk siapa? Yaitu hanya untuk kita. Dia tidak egois, dia tidak memikirkan diri sendiri, tetapi dia melihat bagaimana sebuah rancangan universal keselamatan itu yang harus dia kerjakan. Ya, tentunya ketika kita melihat seperti itu, kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Kristus, dengan melihat bagaimana pengorbanan daripada Yesus Kristus, yang tentunya juga kita dituntut tentunya bagaimana memiliki dalam satu kesatuan iman. Tanpa tentunya kita merugikan orang lain. Tetapi dengan apa yang ada pada kita saling memahami, kita saling mengerti satu dengan yang lain. Pendeta rasa kalau kita mengedepankan bukan ego, tetapi kita mengedepankan sesuatu, yaitu kita mengedepankan sesuatu yang baik, yang tentunya bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk karya banyak orang. Maka pendeta rasa torang tidak mau babaku lae, torangnya tidak mau baku-baku marah, torang tidak akan mementingkan, oh ini saya punya, ini kamu punya, tidak. Tetapi kalau kita saling memahami, maka akan terjadi bahwa kita orang baku-baku baik. Nah, ini menarik sekali Bu Pendeta. Kita supaya kita tetap rukun, tetap dalam kesatuan itu. Begitu pendapat sesuatu, misalnya jemaat tidak tertampung dan tidak diterima, pasti akan ada yang namanya, aduh, saya tidak dihargai lagi. Bagaimana itu agar kita menimbul bahwa dia tetap dihargai, dia tetap diterima. Bagaimana Ibu Pendeta juga sebagai ketua jemaat untuk menyikapi seperti itu. Dan banyak dari jemaat yang kalau merasa tidak dibutuhkan itu suatu tempat, dia akan ke tempat yang lain. Itu yang biasa terjadi Pendeta. Ya, yang pertama yang sebagai pendeta lakukan dalam orientasi seperti itu, bagaimana membuka pemahaman. Secara pribadi, memberi pemahaman agar senantiasa dan kita rangkul. Jangan ketika karena mereka berbeda pendapat, lalu kita asingkan. Ini kelompok yang kita anggap mengikut, ini kelompok yang tidak, jangan. Tetapi biarlah dalam perbedaan itu akan menjadi satu. Kita rangkul yang tidak setuju, jangan kita biarkan. Tetapi justru kita ambil dan kita rangkul. Sehingga memberi pemahaman, dan ketika pun disatukan bersama, kerja bersama. Sehingga tentunya melahirkan juga sesuatu yang bersama. Sehingga menjauhkan konflik-konflik dari berkotak-kotak ataupun berkelompok. Karena untuk menjauhkan dari setiap kelompok-kelompok yang ada, tentunya bagaimana sisi sebagai pemimpin, dia merangkul yang ada di bawah, yang terutama ketika mereka tidak bisa dijawab apa yang diinginkan. Kita memanggil, kita merangkul, sehingga mereka ada juga dalam satu bagian kelompok yang sama-sama. Sehingga dan juga kepada kelompok yang tentunya yang besar ini, jangan juga karena menganggap ini kecil, kita menganggap kita besar, jangan. Mari sama-sama, sehingga kita harus jaga juga lewat perkataan, karena kadang kata-kata atau kalimat ini yang membuat persoalan, sehingga
Mungkin yang kelompok kecil bisa menerima karena kelompok besar dengan kata-kata juga Ya. ya bisa membuat mereka kecewa, malah mereka menganggap mereka sudah kecil, mereka menganggap bahwa mereka tidak diperhatikan, semakin diperkecil, Tersudutkan. semakin disudutkan, Iya. semakin terasing. Benar. Tetapi kiranya juga dijaga dalam kesatuan perkataan, kata-kata, tingkah laku, sehingga itu kita bisa sehati sepikir apa yang Paulus katakan menjadi satu. Iya. Ini menarik sekali Bu Pendeta kalau kita kembali lagi ke pembacaan yang tadi di Ya. ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Ya, Nah, kata mengosongkan ini berarti benar-benar Tuhan Yesus pada saat itu sebagai manusia. Seperti itu Bu Pendeta. ketika dia mengosongkan dirinya untuk dia rela berkorban, Iya. dia mengambil tempat. Oke. Ya, dia mengambil tempat sebagai anak manusia. Dia adalah anak Allah, dia mengambil tempat. Dia memposisikan diri sebagai anak manusia yang tanpa memandang bahwa dia adalah anak Allah. Artinya bagaimana dia secara manusia dia berada dengan kita. Tetapi juga jangan kita lupakan bahwa dia juga adalah anak Allah. Sehingga ketika dia berada dalam posisi untuk ada di dalam dunia, Iya. dia rela berkorban demi siapa? Yaitu demi kita sebagai orang yang ditebus. Sehingga tentunya Yesus dia rela berkorban ya hanya untuk kita, bukan kepentingan diri sendiri. Benar. Ya, kalau cuma hanya kepentingannya Yesus, dia adalah anak Allah, Iya. ya kan? Dia memposisikan bahwa dia yang punya segala-galanya, yang dia yang diciptakan, Allah menciptakan dunia dan tetapi dia masuk berada dalam posisi sebagai anak manusia. Ya. Dia menempatkan dirinya serendah-rendahnya, yaitu hanya untuk menebus kita manusia. Iya. Supaya menjadi contoh. Ya, nanti itu sebagai juga adalah menjadi salah satu contoh. Benar. Karena ketika kita lihat dalam bagaimana perjalanan Yesus, Benar. ya, mulai dari dia lahir, ya, ketika dia dewasa, dia mengabarkan Injil, dia menjawab setiap persoalan yang ada, tetapi justru di akhir kehidupannya, ketika dia tahu, dia rela berkorban untuk kita manusia. Jadi sebuah perjalanan yang begitu panjang yang Yesus alami, tetapi dia mampu menerima dengan sendirinya. Iya. Nah, untuk membangun suatu kesatuan dalam suatu jemaat yang lebih besar, Ya. pastinya kita harus membangun dulu dari yang namanya keluarga. Ya, Dari ruang lingkup yang paling kecil. Ya. Bagaimana Ibu Pendeta kita sebagai membangun kesatuan bersama di keluarga, Ibu Pendeta. ya. Ya tentunya sebelum kita keluar Ya. ya ke lebih besar yaitu gereja atau jemaat, Benar. ya tentunya menjadi contoh dan teladan adalah dari keluarga kita. Dan bagaimana dalam kesatuan suami istri, ayah dan ibu terhadap anak, Ya. ya dengan tentunya tidak mementingkan keegoisan. Kalau mungkin orang tua punya keinginan anak seperti mau Ya. jadi ini dan jadi itu, sudah ada di kepala kita, Ya. sudah ada di otak kita bahwa ketika anak kita ini dia dewasa, dia akan jadi ini. Ya. Jadi bukan menjadi ini anak, Ya. tetapi diri kita yang kita tempatkan untuk supaya anak lakukan. Jangan, yang artinya ketika dia bertumbuh dewasa, biarkanlah dia memiliki dunia, yang artinya dia punya cita-cita, dia punya harapan. Kita mendengar juga sebagai orang tua harapannya, Iya. sehingga tidak miss. Iya, benar-benar. Ya, tidak terjadi persoalan antara orang tua dan anak, Iya. atau sebaliknya juga terhadap suami istri. Jangan kita egois, kita saling memahami, karena kita dari dua menjadi satu. Sehingga tentunya yang dari perbedaan masing-masing ketika disatukan oleh dasar yaitu Tuhan, maka kita akan menjadi sehati, sepikir, sejiwa sebagai suami istri.
Iya. Baik, Ibu Pendeta, saya Ya. beri kesempatan ke singers. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan terkait tema kita. Silakan. Bersangkutan dengan tema tentang kesatuan dalam Kristus. Pertanyaan hanya simpel aja Ibu Pendeta. Seandainya kalau kita sebagai umat Kristiani maupun kita bukan umat Kristiani, kalau seandainya kita tidak hidup dalam Kristus, apa yang akan terjadi ke dalam kehidupan kita nanti? Kalau misalkan kita sebagai orang yang percaya, dia menyatakan bahwa kan di dalam Paulus berkata di dalam Filipi bahwa kita harus orang yang menyatu dengan Allah Ya. atau menyatu dengan Kristus. Seandainya kalau kita sebagai orang Kristen tidak menyatu dengan Kristus, apa yang akan terjadi di kehidupan kita nanti, Ibu Pendeta? Terima Ya. kasih. Terima kasih. Ya, Bu Pendeta. Jadi Ya. apa yang akan terjadi jika kita tidak bersatu di dalam Kristus? Ya, yang pertama tentunya ketika kita di dalam Kristus berarti kita takut Tuhan. Ya. Ketika kita di dalam Kristus berarti kita sehati sepikir. Nah, pertanyaan ini kalau kita tidak ada di dalam, berarti tadi kalau kita tidak ada di dalam Kristus, hidup kita yang pertama adalah kita tidak mengenal Tuhan. Ya. Kita lebih mengenal dunia-dunia yang lain. Yang tentunya ketika ada persoalan, tantangan, pergumulan, apalagi anak muda. Ya. Ada begitu banyak pergumulan. Nah, kalau hidup tidak di dalam Tuhan, apa yang akan terjadi? Ketika tentunya ada pergumulan, orang mau lari di mana? Ya. Ya, kita akan lari di tempat yang mana. Tetapi kalau hidup bersama dengan Tuhan dalam sekalipun pergumulan sebagai anak muda, maka kita akan lari, menangis dan berlutut hanya kepada Tuhan. Jadi kunci dari situ bahwa jangan kita jauh dari Tuhan. Ya. Rajin beribadah, apalagi pemuda remaja. Iya. Ya, rajin beribadah, rajin dalam melakukan sesuatu aktivitas pemuda. Sehingga tentunya kita jauh daripada hal apa yang dikatakan tadi. Hidup di luar Tuhan. Benar. Ya, kalau hidup di luar Tuhan, ya hanya kesenangan sesaat, Ya. ya. Tetapi kalau hidup di dalam Tuhan, kesenangannya adalah luar biasa dan selama-lamanya. Tapi kita masih hidup di dunia, Ibu Pendeta. Ya. Pasti tawaran-tawaran Ya, dunia lebih betul. menggiurkan anak-anak muda. Ya. Lebih banyak anak-anak muda yang kita lihat menjadi pembangkang bagi orang tuanya. Ya. Itu menjadi suatu tidak adanya kesatuan dalam Ya, keluarga pastinya, Bu iya. Pendeta. Memang. Artinya tidak terlepas bahwa kita hidup dalam dunia. Ya. Kita ada sesuatu yang tentunya kalau orang sampaikan ke orang tua dan kemudian orang tua yang artinya dia bilang tidak, Iya. apakah kita dikatakan pembangkang, kan? Ya, di sini diajarkan apapun hormatilah ayah dan ibumu, yang artinya bahwa dibutuhkan saling memahami. Jangan ada dengan kata-kata yang kasar. Tentu sebagai anak muda ketika orang tua berkata demikian, jangan lagi. Orang tua nada 2, anak nada 3. Ya, semakin dia lebih keras lagi, lebih dia tindis lagi. Tetapi tentunya di sini dasarnya adalah mari kita saling memahami. Tidak apa-apa, karena sekarang kan dunia juga sudah terbuka, globalisasi. Bukan berarti bahwa orang tua juga benar semua. Ya, benar. Itu ungkapan seperti ya, itu biasa anak-anak muda ya kan. kita mulai kikis bahwa Benar. kita juga dalam kenyataan bahwa kita hidup juga dalam dunia yang globalisasi, dalam memposisikan diri kita sebagai orang tua yang saling terbuka juga bagi anak. Jadi menjadi teman menjadi bukan- teman, menjadi sahabat, bukan artinya kita bisa memposisikan diri ketika kita berada dalam posisi sebagai seorang orang tua, sebagai mama, sebagai papa, tetapi juga kita memposisikan diri kita sebagai sahabat, sebagai teman bagi anak-anak kita. Iya, baik. Tadi di tengah-tengah keluarga Ya. kita akan lanjutkan di tengah masyarakat. Ya. Bagaimana Ibu Pendeta, dan tetap bersama pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Kabar Sukacita setelah pariwara berikut ini.
akan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya dalam Kabar Sukacita dengan tema Kesatuan dalam Kristus, masih dengan narasumber kita Ibu Pendeta Feby Bawengan STO. Baik Ibu Pendeta, tadi dari tengah-tengah keluarga membangun sebuah kesatuan di mana orang tua dan anak harus ada kesehatian ya. Jangan ada gap bahwa saya sebagai orang tua dan saya sebagai anak. Ya, betul. Banyak sekali seperti itu kan Ibu Pendeta. Nah, bagaimana kita membangun kesatuan sebagai menerapkan pola kehambaan itu sendiri di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Yang pertama tentu ada pepatah yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Memang ini kalimat tapi ada sebuah makna yang sangat dalam tersirat di dalamnya. Nah, kalau sesuatu yang kita kerjakan itu bersama-sama, apapun besarnya pekerjaan yang dikerjakan, maka terasa ringan. Benar. Karena dengan melakukan kebersamaan. Ini pendeta rasa ketika kita dengan memakai pepatah yang sangat makna, tersirat yang mendalam itu. Kalau kita mengerjakannya tentunya dengan sendirian, tidak mampu. Tidak mampu. Tetapi ketika kita mengerjakan bersama-sama, kerjaan yang begitu banyak, yang begitu besar, maka kerjakan dengan bersama, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Dan tentunya dengan saling memahami, saling sehati sepikir, tidak akan merasa bahwa hanya saya, karena semakin banyak kalau ini yang berkumpul, semakin ada yang duduk, ada yang pada akhirnya kembali lagi dengan terkotak-kotak. Tetapi kalau kita mengerjakannya bersama-sama tanpa lelah, tanpa memandang, mari kita ajak, ya tentunya pekerjaan yang sesulit apapun, rasa itu terasa ringan. Benar. Karena dikerjakan bersama-sama. Karena beberapa pasti bilang selalu saya seperti itu. Apalagi kalau di tengah tentunya panitia. panitia. Paling banyak kita dapati, ada berapa orang dilantik, 10 misalnya dilantik, yang kerja hanya 5. Gimana 5? Nah, diajak supaya tidak ada kata yang keluar, saya, dan saya. Iya, itu susah sekali sebenarnya kita sebagai bagaimana Ibu Pendeta menerapkan di tengah-tengah jemaat Ibu Pendeta khususnya menjadi pola kehambaan. Kita melayani untuk Tuhan, bagaimana Ibu Pendeta? Ada program-program, ada kiat-kiat dari Ibu Pendeta sebagai ketua jemaat. Tentunya kiat-kiat yang diambil adalah bagaimana pola yang diterapkan di sini, yaitu melayani dengan tulus. Dengan hati yang mulia, hanya untuk memandang pelayanan itu adalah sebuah satu karya untuk keselamatan Tuhan. Ya tentunya kata tulus di sini tanpa pamrih. Selelah apapun, sebanyak apapun, tetapi kalau kita melayani dengan tulus, tanpa lelah, tetapi ada sukacita di dalamnya. Walau tentunya kita dalam satu hari itu kita melayani sampai tidak ada waktu untuk istirahat. Benar. Tetapi kalau kita melayani dengan tulus dan murni, tetapi kita melayani dengan penuh sukacita. Tapi ada beberapa kondisi saat kita akan menemukan yang namanya kejenuhan, Ibu Pendeta. Itu bagaimana susah sekali untuk membangkitkan kembali semangat roh untuk melayani pasti. Ya tentunya ketika dalam satu titik kejenuhan, tentunya untuk membangkitkannya kembali adalah bagaimana mendekatkan diri kembali kepada Tuhan. Yang tadi yang dikatakan mengosongkan diri. Yang artinya apa yang ada di benak pikiran yang mungkin menghalau kita, kenapa sampai kita jenuh.
Ya, kita mengesongkan diri yang artinya kita hanya untuk melayani Tuhan. Artinya kita membangkitkan semangat, mendekatkan diri, berdoa, bergumul. Sehingga tentunya semangat yang mulai kejenuhan. Tetapi kalau kita melayani dengan tulus dan ikhlas, terasa biarpun banyak, kita tidak akan merasa jenuh. Karena itu menjadi rutinitas kita setiap hari dalam setiap tanggung jawab pelayanan. Ya, ini pelayanan kita di gereja dan bagaimana pelayanan kita sebagai seorang yang bekerja bagi masyarakat, bagaimana supaya kita menumbuhkan bahwa kita juga bekerja untuk Tuhan, kesatuan dalam Kristus sebagai pekerjaan kita. Bagaimana Bu Pendeta? Ya, ada ungkapan bahwa kerja adalah ibadah. Yang artinya bahwa ketika kita di mana kita bekerja, kita juga adalah bagian dalam ibadah dengan memposisikan diri kita bahwa di situ juga kita bekerja dengan baik, tentunya tanpa kita bekerja melakukan yang tidak baik, tetapi kita melakukan yang baik. Di dalam yang baik itu ada apa? Ya tentunya jujur. Itu juga adalah bagian ibadah kita. Ketika kita bekerja dimanapun, baik di kantor, di tengah masyarakat, di perusahaan, apapun yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan kita dimanapun, itu juga adalah menjadi sebuah potret bahwa itu juga adalah bagian ibadah kita. Sehingga terasa ketika kita menganggap bahwa itu juga adalah bagian ibadah kita, kita bekerja dengan tulus, kita bekerja dengan tentunya yang baik. Iya, benar. Maka walau tentunya di saat ketika kita dapati kita mengambil satu keputusan, kita akan jujur. Dan sehingga itulah dikatakan kerja adalah ibadah. Apapun yang kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Karena ini dunia. Benar. Jadi Jangan bukan lupa. membentuk kesatuan dalam Kristus itu bukan hanya melulu di dalam gereja seperti itu Pendeta ya. Tetapi juga di luar gereja. Jangan kita hanya di dalam gereja kita katakan bahwa kita adalah ibadah. Tetapi di luar juga kita juga adalah merupakan kerja, adalah juga bagian ibadah kita. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu juga adalah bagian ibadah. Nah ini menarik sekali, pasti akan ada bertanya-tanya. Kalau begitu Ibu Pendeta, hari Minggu sekarang kan banyak sekali siaran lewat live streaming pastinya. Pasti saya kerja hari Minggu juga. Ibu Pendeta bilang kerja juga ibadah. Sudah saya lihat saja, nanti saja datang gereja. Cukup lihat seperti itu. Kadang-kadang akan menjadi suatu alasan. Polemik. Iya benar. Itu bagaimana Bu Pendeta? Kita bisa membedakan kerja ibadah yang bagaimana. Tuhan sudah memberikan bagi kita Senin sampai Sabtu dalam lingkup ibadah, dalam lingkup kerja. Tapi ada satu hari yang tentunya Tuhan berikan bagi kita adalah hari untuk benar-benar totalitas kita menyerahkan kepada Tuhan tanpa kita disibukkan dengan pekerjaan yang ada. Benar sekali, menarik sekali Ibu Pendeta dan tidak terasa kita sudah di ujung acara. Silakan Ibu Pendeta menyampaikan kesimpulan kepada pemirsa di rumah terkait tema kita dalam kesatuan dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang ada di rumah. Ketika dalam pembacaan kita saat ini dapat disimpulkan bahwa satu kesatuan sangat dibutuhkan. Baik dalam keluarga, dalam jemaat, tapi juga di tengah masyarakat. Artinya bahwa dengan kesatuan yang ada pada kehidupan kita setiap hari dalam keluarga, dalam jemaat, maka hanya satu, yaitu kita hanya memandang kepada Tuhan. Sehingga tentunya lewat kesatuan yang kita terapkan seperti yang kita sudah bicarakan tadi, maka akan melahirkan tidak ada yang berkelompok. Kita saling memahami, sehati sepikir, sehingga ada kesatuan yang tentunya di dalamnya hanya untuk memandang, yaitu Yesus Tuhan sebagai yang kita sembah, yang kita muliakan, yaitu dalam setiap kehidupan kita sebagai umat. Seperti pepatah berkata bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan bersama, maka hasilnya
adalah yang baik. Kalau kita mengerjakan sesulit apapun pekerjaan, kalau kita mengerjakannya dengan bersama-sama, maka pekerjaan itu akan terasa ringan. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Pendeta, dan kita akhiri dengan doa. Iya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukanlah kami Tuhan sebagai umat-Mu yang ada di tengah kehidupan, baik di tengah kehidupan keluarga, bergereja, tetapi juga ketika kehidupan kami di tengah situasi masyarakat yang ada. Kiranya Tuhan, Engkau terus mempersatukan kami, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, sehingga melahirkan sesuatu yang hanya memandang pelayanan bersama dengan Tuhan. Jauhkanlah Tuhan kami dari keegoisan masing-masing yang mementingkan diri sendiri, tetapi kiranya Tuhan kami lebih mengedepankan kepentingan bagi banyak orang, tetapi tetap memandang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berilah hikmat kepada kami supaya kami mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik yang untuk kami jalani dalam setiap kehidupan. Kiranya Tuhan, lewat percakapan, lewat firman di saat ini, kami tetap dikuatkan daripada Tuhan. Dan ajarkanlah bagi kami semua, supaya kami tetap bersyukur atas kemuliaan berkat yang Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta, kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga Ibu Pendeta. Baik pemirsa di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Stefi Mardiani Maruru dan seluruh kru kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.